Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Octavia Nurjayanti. Saya mahasiswa semester 1 dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi akuntansi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita langsung ke videonya saja ya. Oke, slide pertama, kita akan menjelaskan definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang dikutip dari Wibowo dan Abu Bakar Arif. Dan yang selanjutnya di sini ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama yaitu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Dan yang kedua adalah membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi di sini itu kita membeli barang tapi kita bertujuan untuk menjualnya kembali, namun kita tidak mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Lalu yang ketiga, barang dagangan berupa konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Jadi barang dagangan ini yaitu berupa barang yang bisa kita konsumsi atau yang bisa kita gunakan. Contohnya itu seperti bahan baku untuk kegiatan produksi. Dan yang keempat yaitu kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Jadi barang yang dijual di perusahaan dagang ini adalah barang yang berwujud fisik. Dan selanjutnya yang kelima yaitu adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan. Dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Jadi barang dagangan itu dapat menimbulkan beban operasi yang disebut harga pokok. Jadi di perusahaan dagang ini, barang yang dijual itu disebutnya harga pokok. Nah, selanjutnya di sini akan saya jelaskan karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu alurnya ketika tagihan dikirimkan, yaitu lalu menerima kas. Nah, dari kas ini barang diterima untuk membeli persediaan. Selanjutnya, persediaan barang dagangan, yaitu dengan penjualan persediaan. Yang selanjutnya barang dikirim dengan penjualan kredit, dan selanjutnya piutang usaha, yaitu penagihan. Dan di slide selanjutnya yaitu ada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, perbedaannya itu ada 3. Yang pertama adalah wujud barang. Kalau perusahaan dagang itu berwujud fisik, jadi kita bisa melihatnya secara langsung. Karena yaitu berwujud fisik atau berbentuk secara barang yang bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bisa kita lihat, itu yang dinamakan berwujud fisik. Sedangkan perusahaan jasa yaitu perusahaan yang berwujud non fisik atau bukan berbentuk barang tetapi berbentuk jasa. Contohnya seperti jasa kurir, ojek online, atau jasa yang lain-lainnya lagi. Nah, yang kedua di sini ada akun dalam laporan keuangan. Nah, ada 2 akun. Yang pertama yaitu akun persediaan barang dagangan atau yang disebut neraca, dan yang kedua akun harga pokok penjualan atau yang disebut laporan laba rugi. Sedangkan di perusahaan jasa, yang pertama tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca. Jadi di perusahaan dagang itu kita
nanti akan membuat yang namanya neraca atau akun persediaan dari barang dagangan yang kita punya. Sedangkan di perusahaan jasa itu tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca karena sifatnya itu non-fiksi. Lalu yang kedua, tidak terdapat akun harga pokok penjualan atau laporan laba rugi. Jadi di perusahaan jasa ini kita tidak mencatat laba rugi yang kita peroleh dari perusahaan jasa ini. Tidak seperti di perusahaan dagang. Karena di perusahaan dagang kita harus mencatat atau kita harus membuat sebuah laporan laba rugi dari perusahaan dagang kita. Dan yang selanjutnya itu ada siklus operasi. Di siklus operasi ini, yang pertama di perusahaan dagang dijelaskan bahwa yang pertama itu tagihan dikirimkan, lalu menuju kas, berubah menjadi kas, setelah menjadi kas itu berubah menjadi barang yang diterima. Setelah barang yang diterima, yaitu persediaan barang dagangan dan selanjutnya barang dikirim, kemudian menjadi piutang usaha. Sedangkan siklus operasi di perusahaan jasa, yaitu yang pertama itu kas, lalu hasil pekerjaan yang menjadi piutang usaha, lalu tagihan dikirimkan. Nah, di slide selanjutnya ada lagi perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci lagi apa itu perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, yang pertama itu ada kegiatan utama. Jadi, di perusahaan dagang itu kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Jadi, di perusahaan dagang itu kita dapat melakukan aktivitas penjualan dan pembelian barang dagangan dari pemasok. Misalkan kita ingin menjual suatu barang, kita mengambil barang tersebut dari pemasok dan kita menjualnya kembali kepada orang lain. Nah, sedangkan di perusahaan jasa, kita memberikan jasa kepada pengguna jasa kita. Seperti misalnya kita membuka usaha ojek online atau misalkan usaha pijat, itu jadi kita memberikan jasa kepada orang lain. Nah, lalu yang kedua ada persediaan. Di perusahaan dagang memiliki persediaan barang yang jadi. Jadi di perusahaan dagang itu kita memiliki persediaan barang itu yang sudah jadi. Namun di perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Karena di perusahaan jasa itu kita menggunakan jasa kita sendiri, tidak menggunakan barang yang berbentuk fisik. Lalu yang ketiga yaitu penentuan harga pokok barang. Nah, di perusahaan dagang ini harga pokok barangnya relatif mudah. Jadi harganya itu mudah ditentukan. Kita bisa menentukan harga barang kita sendiri karena sudah ada hitungannya. Sedangkan di perusahaan jasa kita tidak perlu menentukan harga pokok barang. Karena itu sesuai jasa kita sendiri, sesuai jasa yang kita punya sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Jadi, di dalam perusahaan dagang itu kita membutuhkan akun-akun. Dan yang pertama ini adalah akun pembelian. Dan akun pembelian ini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang kita beli selama satu periode. Jadi, semua barang yang kita beli selama satu periode itu kita catat di situ harga beli barangnya. Nah, yang kedua ada retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Jadi, di retur pembelian ini, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang. Jadi, kita mencatat jumlah harga barang yang akan kita kembalikan kepada pemasok karena misalkan ada alasan tertentu. Jadi, kita harus mencatatnya karena retur pembelian ini harus mencatat jumlah harga barang yang kita kembalikan kepada pemasok.
Lalu yang ketiga ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini adalah akun yang dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Jadi akun ini tuh kayak digunakan buat mencatat potongan harga atau mungkin disebutnya diskon, bisa disebut diskon. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Misalkan kita membeli suatu barang nih. Nah, lalu si penjual tersebut itu memberikan potongan harga terhadap kita. Nah, lalu kita di situ harus mencatat potongan harga yang kita terima dari penjual tersebut. Lalu yang terakhir ada beban angkut pembelian. Nah, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Jadi ketika kita membeli suatu barang, kita itu membutuhkan beban angkut pembelian. Nah, ketika kita mengeluarkan beban angkut dari pembelian, kita harus mencatat jumlah biaya angkut barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan kita. Nah, lalu di sini ada lagi rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Kelanjutan dari tadi yaitu ada penjualan. Nah, akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Jadi di akun penjualan ini kita mencatat semua pendapatan dari penjualan barang dagangan kita. Jadi di situ kita catat semua pendapatan kita selama kita melakukan penjualan. Nah, yang selanjutnya yaitu retur penjualan. Nah, retur penjualan ini adalah akun yang dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Jadi, akun ini itu kita gunakan untuk mencatat jumlah barang harga. Jadi, misalkan kita itu membeli satu barang. Nah, kita menerima kembali dari pelanggan kita itu misalkan karena alasan apa gitu kan. Nah, jadi harga barangnya tersebut harus kita catat di rekening-rekening perusahaan dagang ini. Nah, yang selanjutnya ada potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau kas diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Jadi memang akun ini tuh digunakan untuk mencatat potongan tunai atau diskon. Ketika perusahaan kita memberikan potongan penjualan atau diskon kepada pelanggan, kita itu harus mencatatnya bagaimana yang tertera dalam syarat pembayaran. Dan yang selanjutnya yaitu beban angkut penjualan. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Jadi semua barang yang kita miliki itu pasti ada jumlah beban pengangkutannya, dan jumlah pengangkutannya ini harus kita catat di rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Lalu ada lagi yaitu utang dagang. Nah, utang dagang ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Jadi di dalam perusahaan dagang, ketika ada suatu utang dagang, nah kita itu harus mencatatnya di utang dagang karena utang dagang itu kan misal kita harus melakukan pelunasan kewajiban atas pembelian kita ini. Jadi nanti harus kita catat sebagai utang dagang. Yang selanjutnya yaitu piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Jadi di sini kita mencatat apa saja hal-hal yang membuat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang. Jadi ketika perusahaan dagang kita menerima pelunasan piutang atas penjualan itu harus kita catat. Nah, dan di sini
Saya akan menjelaskan sistem persediaan. Sistem persediaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem persediaan perpetual dan yang kedua sistem persediaan periodik. Nah, di sistem persediaan perpetual yaitu perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagangan yang dibeli maupun dijual. Sistem ini persediaan terus-menerus atau update. Jadi sistem persediaan perpetual itu perusahaan yang menyelenggarakan pencatatan tuh yang detail banget. Jadi bener-bener kayak detail, kayak terperinci banget atas biaya yang diperoleh persediaan barangnya itu. Jadi harus benar-benar dicatat secara detail. Baik barang yang dibeli maupun yang dijual itu harus benar-benar dicatat di sini. Ini tuh jalannya secara terus-menerus atau update. Jadi pasti sistem persediaan ini bakal terus-menerus berjalan, bakal terus diupdate kayak gitu. Lalu yang kedua ini ada sistem persediaan periodik. Sistem persediaan periodik yaitu perusahaan tidak menyelenggarakan pencatatan detail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode. Sistem ini perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada dalam persediaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang ada pada akhir tahun atau persediaan akhir. Jadi, di sistem persediaan periodik ini perusahaan tidak melakukan pencatatan. Jadi, di perusahaan periodik itu dia tidak mencatat apapun atau biaya perolehan persediaan barang dagangan yang mereka beli ataupun yang mereka jual itu mereka tidak mencatatnya secara detail begitu kan. Jadi sistem perusahaan ini itu melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada dalam persediaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang ada pada akhir tahun. Jadi di sistem persediaan periodik ini hanya dilakukan pada akhir tahun saja, jadi yang dinamakan persediaan akhir, tidak terus-menerus seperti sistem persediaan perpetual. Nah, di sini kita akan membahas tentang mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, terdapat dua tabel, yaitu ada tabel periodik dan tabel perpetual. Pada bagian pertama, terdapat pembelian kredit, yaitu di tabel periodik dengan akun pembelian pada utang usaha. Sedangkan pada tabel perpetual, terdapat akun persediaan barang dagang pada utang usaha. Lalu yang kedua, yaitu biaya angkut pembelian tunai. Dengan akun biaya pengangkutan pembelian pada kas. Sedangkan di tabel perpetual, yaitu akun persediaan barang dagang pada kas. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu retur pembelian kredit. Di tabel periodik terdapat akun utang usaha pada retur pembelian. Sedangkan pada tabel perpetual yaitu utang usaha pada persediaan barang dagang. Dan yang selanjutnya yaitu pembayaran potongan tunai. Pada tabel periodik terdapat akun utang usaha pada potongan pembelian pada kas. Sedangkan pada tabel perpetual yaitu terdapat akun utang usaha pada persediaan barang dagang pada kas. Dan yang selanjutnya terdapat penjualan kredit. Pada tabel periodik terdapat akun piutang usaha pada penjualan. Sedangkan pada tabel perpetual piutang usaha pada penjualan. Dan pada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya ada retur penjualan kredit. Pada tabel periodik terdapat akun retur penjualan pada piutang usaha. Sedangkan di tabel perpetual terdapat akun retur penjualan pada piutang usaha dan persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada penerimaan kas dari piutang. Pada tabel periodik terdapat akun kas pada potongan penjualan pada piutang usaha. Dan selanjutnya di tabel perpetual yaitu terdapat akun kas pada potongan penjualan pada piutang usaha. Dan yang selanjutnya yaitu
penyesuaian untuk mencatat harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Di sini kita bisa melihat terdapat dua tabel, yaitu periodik dan perpetual. Keterangannya yaitu penyesuaian untuk mencatat HPP atau harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Pada tabel periodik terdapat harga pokok penjualan, potongan pembelian, retur pembelian, dan persediaan akhir. Pada pembelian, biaya pengangkutan pembelian dan persediaan awal. Sedangkan pada tabel perpetual tidak ada jurnal penyesuaian HPP kecuali jika terdapat barang yang hilang atau tutup. Jadi, pada tabel periodik itu tidak ada penjurnalan penyesuaian HPP kecuali jika kita memiliki barang yang hilang atau susut, maka dari itu kita memerlukan jurnal penyesuaian HPP. Dan yang selanjutnya yaitu saldo normal rekening perusahaan dagang. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, terdapat akun persediaan dengan saldo pada debit. Lalu yang kedua akun pembelian dengan saldo pada debit, dan yang ketiga akun retur pembelian dengan saldo kredit. Lalu yang selanjutnya potongan pembelian dengan saldo pada kredit, lalu kemudian akun penjualan dengan saldo pada kredit, dan yang selanjutnya yaitu potongan penjualan dengan saldo debit, selanjutnya retur penjualan pada saldo debit, biaya pengangkutan pembelian pada saldo debit, dan biaya pengangkutan penjualan pada saldo debit. Nah, selanjutnya di sini ada penyesuaian persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada tabel periodik. Nah, keterangannya yaitu persediaan yang seharusnya ada pada tanggal 31 Desember tetapi sejumlah 55 juta, tetapi hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal 31 Desember hanya berjumlah 50 juta. Maka tabel periodiknya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang atau penerimaan barang yang diretur. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, selanjutnya membuat jurnal penutup. Jadi setelah kita menyusun laporan keuangan, sebagai seorang akuntan atau accounting, kita tuh harus menyusun laporan keuangan dan selanjutnya membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dilakukan untuk menutup akun temporer bersaldo debit, untuk menutup akun penjualan, dan untuk menutup saldo laba ke akun modal. Jadi teman-teman, jurnal penutup ini berfungsi untuk menutup akun yang bersaldo debit, dan bisa juga untuk menutup akun penjualan, dan untuk menutup saldo laba ke akun modal. Nah, setelah jurnal penutup diposting, jadi setelah kita melakukan jurnal penutup ini, setelah kita mempostingnya, semua akun nominal menjadi saldo 0. Hanya akun aset, kewajiban, dan modal yang masih bersaldo karena akun-akun tersebut tidak ditutup. Nah, di sini ada jurnal penutupan buku pada perusahaan dagang. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada jurnal penutup. Nah, yang pertama keterangannya yaitu menutup akun penjualan dengan akun penjualan pada ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua ada dengan keterangan menutup akun beban dengan akun ikhtisar laba rugi pada potongan penjualan, retur penjualan, beban gaji, beban sewa, dan beban depresiasi. Lalu yang selanjutnya ada keterangan menutup akun live. Nah, dengan akun yaitu modal pada price, dan yang selanjutnya yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi dengan akun ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, ini setelah tadi kita sudah membahas sistem persediaan periodik, sistem persediaan perpetual, kita pun sudah membahas jurnal penutup,
Dan tadi di awal kita sudah membahas bagaimana siklus akuntansi. Lalu kemudian sekarang kita akan mempelajari contoh dari CV Makmur Abadi laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada contoh laporan laba rugi. Nah, yang pertama yaitu dengan akun pendapatan. Di sini tertera penjualannya itu sebesar 50 juta. Lalu pendapatan bunga sebesar 5 juta. Jadi teman-teman, jumlah penjualan kita tambahkan dengan pendapatan bunga, yaitu 50 juta ditambah 5 juta. Dan totalnya yaitu 55 juta. Dan yang selanjutnya yaitu ada harga pokok penjualan. Dengan akun persediaan awal yaitu 4 juta, lalu akun pembelian 6 juta. Di sini sama seperti tadi ya teman-teman, jadi persediaan awal 4 juta ditambah pembelian 6 juta. Jadi totalnya 10 juta. Lalu ada persediaan akhir yaitu 3 juta. Jadi barang yang tersedia untuk dijual yang tadi yang sejumlah 10 juta itu kita kurangi dengan persediaan akhir. Jadi 10 juta dikurangi 3 juta yaitu totalnya menjadi 7 juta. Nah, karena di sini sudah terlihat ya teman-teman, hasil dari persediaan akhirnya yaitu 7 juta dan tadi di awal jumlah pendapatannya itu 55 juta. Jadi 55 juta tadi kita kurangi dengan persediaan akhir yang sejumlah 7 juta. Jadi 55 juta dikurangi 7 juta yaitu 48 juta. Jadi HPP atau laba kotornya sejumlah 48 juta ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada beban usaha atau beban operasional. Nah, di sini ada keterangan biaya gaji karyawan penjualan sejumlah 1 juta. Yang kedua biaya iklan yang sejumlah 500.000. Lalu ada biaya angkut yang sejumlah 200.000. Maka kita totalkan semuanya menjadi 1.700.000. Dan yang selanjutnya ada beban administrasi. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, beban administrasi di sini ada biaya gaji karyawan administrasi yang sejumlah 2 juta. Lalu kemudian ada biaya sewa yang sejumlah 1 juta. Kemudian ada lagi biaya asuransi yang sejumlah 500.000. Totalnya semua menjadi 3.500.000. Nah, kemudian total seluruh beban atau operasional dan administrasi sejumlah 5.200.000. Sedangkan laba atau ruginya sejumlah 42.800.000. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh dari neraca. Setelah tadi kita memahami bagaimana contoh dari laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membahas contoh dari neraca. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah ada contoh dari neracanya. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada contoh dari neraca, yaitu Sarinah Laundry per 31 Desember 2013. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada aktiva dan pasiva. Aktiva lancar di sini yang pertama kas sejumlah 2.164.300, lalu kemudian bank sejumlah 20.125.000, lalu kemudian perlengkapan sejumlah 975.000 dan asuransi DMK sejumlah 3.189.000. Jadi total aktiva lancar di sini setelah kita jumlahkan semuanya totalnya menjadi 26.453.300. Setelah menjumlahkan aktiva lancar, selanjutnya di sini ada aktiva tetap dengan peralatan sejumlah 2.900.000, lalu akun penyesuaian peralatan
sejumlah 4.200.000, maka total aktiva tetap di sini 17.700.000 ya teman-teman, karena 21.900.000 tadi dikurangi 4.200.000. Jadi di sini bisa kita lihat total aktivanya yaitu 44.153.000. Jika teman-teman semua di sini bingung, kenapa total aktifanya sejumlah 44.153.300? Nah, jadi total ini tuh terdapat dari total aktiva lancar tadi kan sejumlah 26.453.300 dan total aktiva tetap yaitu 17.700.000. Nah, kita jumlahkan teman-teman total dari aktiva lancar dan total dari aktiva tetap, sehingga total aktiva yang kita dapatkan yaitu 44.153.300. Nah, di sini juga ada aktiva. Di bagian awal ada hutang dengan hutang usaha sejumlah 1.365.000 dan hutang gaji sejumlah 125.000. Nah, 1.365.000 tadi dikurangi 125.000 ya teman-teman, maka total hutang usahanya yaitu 1.240.000. Nah, lalu di sini ada juga modal. Modalnya itu sejumlah 42.913.000. Sehingga total modalnya hanya 42.913.000 saja, karena modal ini hanya ada satu, hanya modal saja, jadi tidak ditambah atau dikurangi apapun ya teman-teman. Nah, total hutang plus modal tadi kan total hutang usahanya tadi 1.240.000, sedangkan modalnya yaitu 42.913.000. Jadi kita jumlahkan total hutang dan modalnya dan totalnya menjadi 44.153.000. Selanjutnya di sini ada contoh dari laporan perubahan modal. Ini mengambilnya saya dari CV ABC Printing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada modal awal sejumlah 100 juta, lalu kemudian modal tambahan penghasilan bersih yaitu 10 juta dan 57 juta. Jadi dijumlahkan totalnya menjadi 167 juta. Lalu ada price pemilik yaitu 20 juta, sehingga dikurangi ya teman-teman. Totalnya kan tadi 167 juta dan price pemiliknya itu 20 juta. Jadi 167 juta dikurangi 20 juta, maka modal akhirnya yaitu sejumlah 147 juta saja ya teman-teman, karena sudah dikurangi oleh pemilik tadi. Nah, kemudian di sini ada contoh dari laporan arus kas. Nah, ini adalah laporan arus kas manajemen keuangan network untuk bulan 31 Desember 2019. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi dengan keterangan kas yang diterima dari pelanggan sejumlah 7.500.000 dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor sejumlah 4.600.000, maka arus kas bersih dari kegiatan operasi yaitu totalnya hanya 2.900.000. Dan yang kedua yaitu ada arus kas dari kegiatan investasi. Nah, di sini dengan keterangan pembayaran kas untuk pembayaran tanah sejumlah 20 juta ya. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan dengan keterangan kas yang diterima dari investasi pemilik yaitu sejumlah 25 juta, lalu kemudian dikurangi price sejumlah 2 juta,
Maka arus kas bersih dari kegiatan pendanaan totalnya yaitu 23 juta, dan arus kas bersih dan saldo kas pada 31 Januari 2019 yaitu hanya 5.900.000 ya teman-teman. Kenapa 5.900.000? Karena sudah kita kurangi tadi ya. Jadi totalnya 5.900.000 dari laporan arus kas ini. Nah, teman-teman, sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari contoh dari laporan laba rugi, neraca, sampai laporan arus kas sudah saya jelaskan, dan cuman segitu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya mendapatkan materi ini dari berbagai sumber, saya mengambilnya dari internet.